Berita, TV3 Online Sukabumi, budidaya jeruk lemon California memerlukan apresiasi pemerintah daerah, mengingat pengembangannya hingga mampu menembus pasar dunia. Selain itu, dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, ditambah jeruk lemon ini, setidaknya dapat menangkal radikal bebas dalam menghadapi COVID-19. Terlebih, SMK Negeri Pertanian Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat telah mampu memberikan edukasi kepada generasi milenial dalam program perkembangan teknologi ke depan. Upaya ini telah dilakukan dengan tersedianya lahan seluas 1,4 hektar untuk perkebunan jeruk lemon tersebut dalam pengelolaannya. Hal ini menjadikan atmosfer kesinambungan dalam menjaga habitat kelestarian alam. Maka dalam kesempatan itu, Omid Sumitra SP yang juga selaku owner dan sekaligus sebagai penyuluh pertanian baik bagi tenaga didik, pendidik dan masyarakat kepada Berita TV3 Sukabumi mengatakan, seperti berikut di bawah ini. Market dari budidaya yang dilaksanakan oleh para petani berkaitan dengan tanaman lemon California. Ya, sejak kapan Pak ini dimulainya? Saya memulai 5 tahun yang lalu budidayanya, kemudian produknya 2 tahun yang lalu kita bikin produknya menjadi produk minumannya. Ya, udah mulai ada peningkatan Pak, pemasarannya bagaimana? Market kita sudah merambah ke mancanegara. Kita udah bekerjasama dengan beberapa negara. Di antaranya ada 5 negara yang sudah merespon kita untuk bisa hadir di Indonesia atau datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana proses dari mulai budidaya sampai kepada produk itu menjadi minuman. Ini Pak, ada izin dari Dinas Kesehatannya bagaimana Pak? Kita ada izin dari mulai PIRT, kemudian izin halal ya dari MUI, kemudian kita udah punya GS1, kemudian kita sebagai anggota dari GS1 itu sendiri, kemudian kita sudah punya izin dari Badan POM. Ya, ada misalnya gitu Pak. Ini kan di perkebunan milik wilayah siapa? Ini perkebunan milik SMKN 1 Cibadak sebagai mitra kita juga di pemberdayaan anak didik dalam kaitannya dengan kegiatan edukasi tanaman buah. Berapa hektar Pak? Di sini ada 1,5 hektar tanamannya, 1.500 pohon. Ini bisa untuk membantu perekonomian warga sini atau gimana Pak? Sangat membantu. Di antaranya kan untuk kegiatan yang bersifat insidental kaitan dengan pemupukan, kemudian pemberdayaan hama penyakit, panen segala macam. Nah itu ada melibatkan para masyarakat ataupun orang tua siswa. Oke Pak, ini kan di dalam sekolah ya Pak ya. Apakah prosesannya juga ada di dalam sekolah ini Pak? Ada. Jadi kita bicara dari hulu ke hilir, dari mulai budidaya sampai kepada pengolahan, sampai kepada analisa uji labnya. Walaupun mungkin uji labnya hanya baru bersifat dua komponen aja, itu total asam sama vitamin C aja. Jadi kalau untuk mengetahui vitamin C nya kita sudah bisa lakukan sendiri sih. Dalam masa expirednya itu ada berapa lama? Expire itu memang tergantung dari tahapan proses. Tahapan proses ini kan bisa membuat lama tidaknya produk itu dikonsumsi oleh orang. Kita udah bikin expired tanpa menggunakan bahan pengawet selama 1 tahun. Ya kemudian kita berikan kepada market itu selama 8 bulan. Jadi 2 bulannya itu atau 4 bulannya itu dianggap untuk tahapan persiapan untuk pengambilan dari penarikan dari, atau 4 bulannya itu dianggap untuk tahapan persiapan untuk pengambilan dari penarikan dari market. Oke. Jadi Bapak sebagai apa di sini? Maaf tolong diulang. Saya sebagai produsen. Produsennya ya. Produsen minuman. Saya sebagai penyedia benih. Ya semuanya dari hulu ke hilir. Saya juga sebagai yang memiliki perusahaan. Nama lengkap? Nama lengkap saya Omid Sumitra. Perusahaannya? Perusahaannya begitu. Perusahaannya PT Seribu Lestari Sejahtera. Yang ya. Beralamat di mana Pak? Perum Surya Indah Blok A, Perum Surya Indah 2 Blok A4. Cibadak. Karangtengah Cibadak. Ya. Harapan Bapak bagaimana Pak? Harapan saya ke depannya ya Indonesia sebagai negara yang bisa memberikan dampak positif ataupun devisa yang tinggi kepada negara dari hasil budidaya lemon ini. Intinya bisa menjadi lemon ini merupakan
substitusi impor untuk saat ini, karena kita masih melaksanakan impor buah. Didampingi siapa saja Pak? Ya, kalau pembina kita sementara ini sampai kepada Pak Menteri Pertanian, Pak Dirjen Tanaman Pangan Hortikultur, kemudian Pak Sekjen Kehutanan, semuanya ya kita udah berkolaborasi dengan mereka berkaitan dengan masa depan Indonesia yang mengharapkan bahwa Indonesia sehat dan maju. Ya, saya sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi STI Karisma Cicurug, kebetulan saya dengan Pak Nanang ingin bekerja sama untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui budidaya lemon. Nah, kemudian ketika kami berhasil membudidayakannya beserta Pak Nanang, kami akan merealisasikan kembali kepada masyarakat. Seperti itu. Harapannya bagaimana? Harapannya Pimpinan Menteri Dukungan. ya, untuk kendala di kami adalah modal awal yang pertama serta dukungan moral dari teman-teman dan pimpinan perguruan tinggi yang lainnya. Nah, harapan bagi saya adalah saya bisa berwirausaha melalui bertani dan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih. Woi, keren, mantap. Ini Pak mewakili yayasan ini, Bu. Dan ini anak muda lebih tertarik bertani, tertarik kepada bertani. Ternyata bertani itu lain dari kenyataan ya, lain dari kenyataan. Padahal bertani itu bagus gitu ya, untuk muda itu semangat untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Ya, satu lagi nih dari Komunitas Madrasah. Tokoh madrasah. Ya, Angga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pendidik di Madrasah Diniyah Kang Salak, dan untuk kepribadian saya untuk kedepannya mudah-mudahan kepada para madrasah bisa berkontribusi aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat Lewat penanaman lemon. yang lewat penanaman lemon tersebut. Jadi inspirasinya ada di sini. Yati dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Niat dan tujuan sampai ke SMK Negeri 1 Cibadak ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang kewirausahaan dalam pengelolaan buah lemon sampai pure menjadi minuman, bahkan bisa dijual belikan. Ini sangat tertarik dalam hal ini karena kenapa? Bisa meningkatkan daya perekonomian guru, terutama guru-guru honor, baik dari guru kalangan PAUD sampai ke tingkat SLTA sederajat gitu. Karena ini sangat membantu gitu kan, apalagi dalam keadaan yang dengan wabah virus COVID-19 ini, mudah-mudahan dengan budidaya lemon ini akan bisa meningkatkan perekonomian terutama guru-guru honor baik yang di madrasah maupun di guru-guru tingkat dinas pendidikan Provinsi Dinas Jawa Barat lah khususnya. Mungkin itu saja. Ya, Ibu tahu lemon ini sudah lama, Ibu? Baru Pak, karena kan kita kan punya grup tuh, dari grup Stida Darussalam gitu ya, Yayasan Darussalam. Kebenaran saya juga sebagai dosen di sana gitu ya. Ya sharing-sharing lah, akhirnya ya pas cerita-cerita ya tertarik, oh ternyata ada pembudidayaan lemon gitu kan. Lagian kan lemon itu memang sangat dibutuhkan gitu ya, kebutuhan baik sebagai vitamin, kekebalan tubuh, baik juga bermanfaat sebagai minuman. Dan mungkin yang lebih tertarik itu ketika lemon itu diproduksi, ampasnya pun bahkan kulitnya pun bisa bermanfaat kalau nggak salah baik dalam bentuk parfum apa gitu ya. Nah itu yang membuat saya semakin tertarik untuk mengembangkan gitu ya budidaya lemon ini Pak gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Budidaya jeruk lemon California yang dikembangkan oleh Homid Sumitra SP beserta rengan-rengannya di perkebunan ini karena sangat bermanfaat dari berbagai khasiat kandungannya. Maka peluang ini oleh Omid Sumitra bersama rengan-rengannya terus dikembang hingga untuk tembus ke mancanegara. Maka sektor pemasaran sangat penting untuk mendukung pengembangan agribisnis jeruk lemon tersebut. Dengan adanya pasar yang jelas, petani tidak akan kesulitan menjual hasil panenannya dan semakin bersemangat dalam usaha tani jeruk.
Dalam hal ini, semoga sinergi pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah dan pelaku agribisnis jeruk akan mampu mewujudkan wilayah terdepan Indonesia sebagai sentra produksi jeruk secara nasional. Teknologi, pemasaran dan sarana transportasi menjadi faktor utama untuk mewujudkan hal tersebut. Laporan berita TV3 Online Sukabumi. Lian Herlina dan Aswin Soptian, editor, serta penata gambar dan suara, Happy Hermawan.